Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketemu lagi di channel ini. Kita akan bahas tentang fakta-fakta unik tentang munculnya kuntilanak. Namun sebelumnya, maukah saya kasih tahu cara berinfak atau bersedekah tanpa menggunakan harta, pikiran maupun tenaga? Cukup dengan memencet subscribe channel ini. Mudah-mudahan itu menjadi amal baik para sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan penampakan kuntilanak. Lalu apakah itu benar terjadi? Dan bagaimana pandangan agama terhadap berita heboh ini? Simak ulasannya berikut ini. Para sahabat sekalian, kuntilanak dalam benak sebagian orang tergambar sebagai sesosok perempuan dengan pakaian yang putih, polos, dengan rambut panjang terurai. Ini adalah hantu khas Indonesia yang paling populer setelah pocong. Kuntilanak adalah hantu dari perempuan yang meninggal di tengah kehamilan. Namun ada beberapa fakta unik tentang kuntilanak para sahabat. Yang pertama, tertawanya melengking dan menangis dalam waktu yang dekat. Kuntilanak dikenal dengan suara tawanya yang melengking tinggi. Ia juga terdengar menangis terkadang. Uniknya, kuntilanak bisa terdengar baik tertawa ataupun menangis dalam jeda waktu yang singkat. Kok bisa? Ya, siapa tahu dia lagi bercanda dengan sesamanya atau baper dengan curhatan temannya sehingga dia menangis. Yang kedua, suara ketawanya keras berarti dia jauh. Jika suara ketawanya kecil, berarti dia dekat. Para sahabat pasti tahu dan mendengar tentang ini. Ya, kalau kalian mendengar tawanya keras, berarti dia jauh. Antara 100 atau 50 meteran lah. Sedangkan kalau tertawanya kecil, siap-siap saja. Itu berarti dekat dengan kita. Coba tengok ke belakang. Barangkali dia mau main cilukba dengan kita. Yang ketiga para sahabat, uniknya kuntilanak itu berpindah-pindah tempat dengan secara tiba-tiba. Dan ini banyak pengakuan dari orang-orang yang menyatakan bahwa kuntilanak berpindah tempat dengan melayang. Ia jarang terlihat berjalan. Dan lebih sering dia hanya berdiri atau duduk di ketinggian, seperti di dahan-dahan pohon, di genteng, atau di bukit-bukit atau gunung. Keempat, suka dia di muara atau di pinggiran danau, atau bahkan di kolam-kolam renang. Wah, kayaknya kuntilanak ini penikmat alam asri para sahabat. Suka merenung damai sambil mendengarkan gemercik air. Pantas hidupnya positif banget. Doyannya ketawa cekikikan. Para sahabat belajarlah dari dia untuk menghadapi hidup ini dengan tawa. Tapi awas, jangan berlebihan. Itu beberapa fakta unik tentang kuntilanak para sahabat sekalian. Lalu bagaimana pandangan agama terhadap fenomena ini? Hai para sahabat. Ternyata kuntilanak diketahui merupakan makhluk yang termasuk ke dalam jenis jin. Dia bisa muncul di mana-mana. Dia bisa berbicara antara 1 sampai 2 menitan. Lalu dia menghilang. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah tasyakkul oleh para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang artinya
jin yang meninggalkan dimensi alamnya. Dia menembus ke alam kasar dan berat, yakni alam manusia. Dan saat itulah titik terlemah daripada jin. Dalam bayangan kebanyakan orang, hantu itu tidak bisa disentuh karena memiliki wujud bayang-bayang. Sebenarnya itu tidak benar, sebab jin atau setan ketika menampakkan diri di alam manusia, maka mereka dalam hukum alam manusia. Ia memang menampakkan wujudnya, namun bisa ditangkap ataupun bisa disakiti. Seperti atlet renang atau penyelam yang mencoba masuk ke dalam laut, lalu dia ketemu dengan ikan hiu, lalu berkelahi, maka sudah pasti yang akan menang itu hiu. Kenapa? Karena itu bukan alamnya kita. Begitu juga sebaliknya, ketika hiu itu muncul di daratan, maka dia tidak berdaya, dia menjadi lemah. Kenapa? Karena daratan bukan alamnya hiu. Begitu juga hakikatnya kita dengan jin. Apabila ada yang masuk ke wilayah alam manusia, maka jangan pernah takut. Kata Imam Mujahid, bila engkau melihat setan yang berbentuk entah itu kuntilanak ataupun yang lainnya menampakkan diri kepadamu dalam wujud apa saja, maka hendaklah dia diambil benda apa saja dan dilemparkan kepadanya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Rasulullah SAW ketika dalam sholatnya itu diganggu oleh jin, setan. Lalu Nabi mencengkram leher jin sampai menjulur lidahnya dan sampai mengecil sebatas lutut Rasul. Maka dari itu, dalam perjanjian di alam jin, haram hukumnya bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan orang-orang yang beriman. Lalu jin manakah yang mampu menampakkan diri pada manusia? Nah, itu para sahabat. Dialah jin yang sudah berusia ratusan hingga ribuan tahun. Artinya, kondisi jin itu dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Dan kita bisa memusnahkan atau bahkan bisa membunuhnya jika mau. Di kitab-kitab hadis banyak dijelaskan tentang bagaimana kita bisa melindungi diri dari gangguan jin atau setan, yakni kita dikasih bacaan surat Al-Baqarah ayat 255 yang terkenal dengan ayat kursi. Itulah ayat perlindungan ketika kita diganggu oleh jin atau setan. Para sahabat, demikian sedikit ulasan tentang sesosok kuntilanak. Barangkali kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam ulasan ini. Wassalam.